Pengacara Hotman Paris minta Bambang Tri dihadirkan di sidang gugatan ijazah palsu Jokowi. Pada sidang lanjutan majelis hakim dapat diberitahukan bahwa sidang dapat langsung dihadiri oleh Jokowi, katanya gitu. Mendengar permintaan Egy itu, saya yakin ya majelis hakim menjelaskan sih sebenarnya bahwa dari gugatan yang disampaikan, yang digugat itu adalah Pak Jokowi yang presiden, gitu loh. Maka hakim mengatakan pihak tergugat satu, yaitu Presiden Jokowi, dapat diwakili. Dan itu sudah sesuai dengan hukum acara. Pengacara Bambang Tri Mulyono, Ahmad Khosinuddin, meminta kliennya dihadirkan langsung di sidang gugatan perdata terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ahmad mengatakan Bambang yang merupakan penggugat saat ini ditahan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Bambang tidak hadir langsung di ruang sidang karena ditahan di rutan Barreskrim. Bambang diwakili pengacaranya itu dalam persidangan. Permintaan Ahmad Khosinuddin itu diamini oleh pengunjung sidang. Hakim mengetuk palu dalam sidang untuk menertibkan pengunjung sidang. Pengacara Bambang Tri Mulyono lainnya, Egy Sujana, juga meminta Jokowi dihadirkan secara langsung di persidangan, bukan diwakili oleh kuasa hukum dari pihak jaksa pengacara negara pada Jamdatun Kejagung. Majelis Hakim Hendeng Pujadi mengatakan, penggugat maupun tergugat berhak diwakili kuasa hukum dalam sidang perdata. Hakim mengatakan akan memanggil penggugat maupun pihak tergugat yang ditunda akan dilanjutkan pada Senin 31 Oktober. Sebelumnya, gugatan dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu pada tingkat SD, SMP, dan SMA yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024. Gugatan itu didaftarkan pada Senin 3 Oktober, dilansir dari SIPPPN Jakpus. Senin 3 Oktober gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Tri Mulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan terregister di PN Jakpus. Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Khosinuddin sebagai penasihat hukum, adapun para tergugatnya adalah tergugat 1 Presiden Jokowi, tergugat 2 KPU, tergugat 3 MPR, serta tergugat 4 adalah Kemenristek Dikti. Berikut ini adalah isi petitumnya. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, SMA atas nama Joko Widodo. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Terjawab kenapa sidang perdana ijazah palsu ditunda, ternyata masalahnya di pihak kuasa hukum Jokowi. Terjawab sudah penyebab sidang perdana ijazah palsu Presiden Jokowi pada Selasa 18 Oktober ditunda. Alasan sidang perdana ijazah palsu Presiden Jokowi ditunda masih menjadi sorotan.